Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyukhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pak Kabak yang saya hormati, Bapak Ibu dari masing-masing OPD yang sempat bergabung di ruang Zoom pada siang hari ini. Jadi sebenarnya Zoom meeting ini diadakan kemarin. Cuma kemarin karena partisipan yang ikut juga tidak terlalu banyak. Makanya Pak Kabak mengambil langkah untuk kemudian kita membuat Zoom meeting pada siang hari ini. Jadi ini adalah Zoom kedua. Mungkin materi yang kemarin dengan materi hari ini tidak terlalu banyak berbeda ya. Nanti kemudian ini ada penambahan-penambahan nanti yang disampaikan oleh Pak Kabak. Jadi sebenarnya inti materinya pada hari ini itu ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang punya sertifikat itu berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023 dan harus ditindaklanjuti dengan sertifikat kompetensi jika masih mau menjadi pejabat pengadaan ataupun menjadi pejabat pembuat komitmen mandiri di masing-masing OPD. Barangkali itu pengantar dari saya. Saya persilakan langsung kepada Pak Kabak untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Kabak dan hormat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator, Pak Numan, Bapak Ibu yang sudah masuk bergabung di Zoom yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore ini orang semua masih diberi kesehatan bisa bergabung di room Zoom ini. Sebagaimana yang disampaikan Pak Numan tadi sebagai moderator, sore ini orang membahas hal yang saya pikir ini tidak kalah penting dengan agenda kemarin. Sebetulnya begini, agenda kemarin dan hari ini ada agak sedikit berbeda sebetulnya. Kalau yang kemarin itu orang Zoom dengan pegawai yang sudah punya sertifikat, pegawai ASN yang sudah punya sertifikat barang jasa. Pada hari ini sebetulnya fokusnya ke ASN di luar yang selain yang punya sertifikat. Pada pegawai-pegawai yang belum punya sertifikat, hari ini orang punya agenda bersama untuk orang bicarakan mengenai ada kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh LKPP, pelatihan secara full online yang bisa diikuti oleh semua orang berstatus sebagai PNS maupun non PNS bisa mengikutinya. Suara kedengaran bagus, jelas tidak Pak Numan? Suara ini jelas. Oke, jelas. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi pertemuan yang hari tidak lama waktunya. Saya hanya menyampaikan beberapa hal penting, meskipun peserta di sini tidak seberapa jumlahnya, tapi karena Zoom-nya ini nanti direkam dan terang share lagi di grup. Mudah-mudahan bisa hasilnya bisa ditindaklanjuti oleh semua pegawai yang punya keinginan dan mau untuk memiliki sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1 sekarang. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi terkait dengan sertifikasi barang jasa tingkat dasar atau sekarang level 1 ini karena sudah menjadi syarat wajib untuk 2 pelaku pengadaan, 3 dengan Pokja, yaitu pejabat pengadaan dan
Pejabat membuat komitmen, itu syarat wajib untuk diangkat dalam jabatan tersebut harus punya sertifikat minimal tingkat dasar atau level 1. Nah, itu pun dia hanya berlakunya sampai 31 Desember 2023. Setelah itu wajib lagi punya sertifikat kompetensi. Suara saya ini feedback. Padahal suara saya agak mantul tidak? Mantul. Nggak, mungkin Pak host mungkin bisa ini yang belum diberi kesempatan untuk di mute barangkali Pak Indra. Kalau Pak Kabak suara boleh. Oh, jelasin. Oh, soalnya saya Ya. kalau di saya sendiri dia memantul masalahnya. Oke. Ya. Oh, sudah bagus ini. Oke, baik, saya lanjut lagi. Jadi insyaallah pertemuan ini hanya menyampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini LKPP sudah membuka lagi kegiatan pelatihan dengan metode MOOC, pelatihan sertifikasi pengadaan barang jasa tingkat dasar atau level 1 dengan metode MOOC, Massive Open Online Course, yang bisa diikuti oleh siapapun yang berstatus sebagai PNS maupun non-PNS bisa mengikutinya, bisa mengikuti untuk mendapatkan sertifikat. Jadi pelatihannya itu di 2023 ini rumah duren 3 padahal itu bukan tupoksi atau bukan tugasnya, dan kemudian jadwalnya tanggal 6 Maret sampai 6 Januari sampai 31 Maret saja. Jadi untuk diketahui bahwa pelatihan sertifikasi level 1 yang dilaksanakan oleh LKPP di tahun 2023 ini adalah sudah memasuki di tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga sebetulnya. Tahap satunya saya catat tadi itu di pilotingnya di 11 Juli dan sampai 11 Oktober 2022. Kemudian piloting yang kedua di 17 Oktober sampai 31 Desember 2022. Nah, sekarang ini yang tahap ketiganya ini. Tahap ketiga ini dari 6 Januari sampai dengan 31 Maret. Nah, karena masih dalam masa tersebut, saya ingin menginfokan ini. Sebetulnya ingin menginfokan secara luas kepada seluruh PNS di Kota Tidore Kepulauan, terutama yang belum memiliki sertifikat, untuk bisa mengikutinya. Karena ini kan tidak berbayar. Dia sifatnya bisa dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing orang. Masing-masing orang bisa dibikin sendiri di laptopnya sendiri, bisa di kantor, bisa di rumah, dan waktunya tidak dibatasi. Tidak ada istilah jadwalnya dari jam sekian, tidak. Dalam 24 jam itu yang penting bisa mengakses internet, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya. Pelatihannya itu teknisnya, sebagaimana yang saya pernah mendapatkan informasinya itu dengan cara mengunduh modul terlebih dahulu awalnya, mengunduh modul yang kalau sudah terdaftar dalam aplikasinya, dalam websitenya, bisa mengunduh modul, kemudian membaca modul dan menjawab soal saja. Menjawab soal sampai dengan melewati seluruh tahapan modul selesai, baru mendapatkan sertifikat telah mengikuti pelatihan. Jadi untuk diketahui bahwa mengikuti pelatihan MOOC sertifikasi tingkat level 1 ini, output akhirnya hanya mendapatkan sertifikat mengikuti pelatihan, sertifikat lulus dan mengikuti pelatihan. Tapi nanti untuk diakui atau dianggap lulus sertifikasi itu ikut ujian lagi, Makanya nanti saya punya perencanaan ke depan, setelah nantinya Bapak Ibu dari SKPD sudah mengikutkan pegawainya dan kuotanya minimal terpenuhi 50 orang, insya Allah orang usulkan kepada Pak Sekot agar bisa mengalokasikan anggaran agar orang bikin ujiannya di Tidore. Saya rencananya begitu, karena di Tidore orang ketahui bahwa fasilitas komputer CAT yang dimiliki oleh Pemda Tidore yang biasanya dipakai untuk ujian CPNS itu ada di BPKD. Di sana itu
saya sudah berkomunikasi dengan Pak Eko selaku pengelola. Dia bilang untuk dipakai untuk ujian sertifikasi, sepertinya bisa layak untuk pakai. Tinggal bagaimana caranya orang bisa mengkomunikasikan dengan pihak LKPP. Kalau memang kuota minimalnya terpenuhi, kuota minimal pesertanya 50 orang, insya Allah orang bikin pelatihan. Atau bikin bukan pelatihan, bikin ujiannya, karena pelatihannya kan sudah dibuat secara mandiri masing-masing seperti ini. Nanti orang bikin pelatihannya. Jadi mungkin di kesempatan ini saya hanya sepintas menginfokan tahapan awalnya, tahapan awal sampai bisa mengikuti pelatihannya. Jadi kalau untuk bisa mengikuti pelatihan itu syarat yang paling utamanya itu adalah wajib memiliki akun di website atau portal ppsdm.lkpp.go.id. Jadi mungkin saya share sedikit, saya share untuk bisa saya buka portal PPSDM-nya. Pak Numan ini kelihatan tidak? Kelihatan begini? Kelihatannya oke. Kelihatan. Ya, kelihatan, Pak. Oke, mantap. Mantap, jelas. Oke, ini saya coba kasih lihat saja ini. Saya lihatkan saja ini PPSDM ini. Oh, bukan ini. Jadi PPSDM itu kalau Bapak Ibu yang punya laptop bisa langsung ini saja ppsdm.lkpp.go.id. Nah, di sini sebetulnya cara daftarnya itu ini karena saya sudah punya akun, sudah otomatis masuk. Tapi kalau yang bagi yang belum punya akun itu begini, saya kasih tunjuk saya caranya singkatnya. Nah, kalau sudah masuk di portal seperti ini, portal ppsdm.lkpp.go.id, langsung buat akun saja, klik buat akun, kemudian kliknya individu saja, individu, dipilihnya di individu sini, klik buat akun. Oke. Nah, dibuat akun di sini, langsung masukkan nick di sini saja, masukkan nick Anda, nick kependudukan Anda, nomor nick kependudukan, masukkan nick, baru klik lanjut. Itu saja sih tahapan-tahapan yang singkatnya. Masukkan nick di sini, klik lanjut. Nanti pada saat masuk ke tahapan lanjut itu nanti Bapak Ibu diminta mengisi datanya, melengkapi datanya, biodata lah, tanggal lahir segala macam, alamat segala macam mungkin. Nah, selesai baru di akhirnya nanti mendapatkan user setelah itu. Jadi saya tidak mempraktekkan langsung kalau tidak bisa juga karena saya sudah punya akun. Nanti Bapak Ibu yang belum punya akun bisa uji coba sendiri. Nanti kalau belum jelas, misalkan Bapak Ibu yang punya keinginan kuat untuk ingin ikut pelatihan dan ujian sertifikasinya, kalau misalkan belum jelas bisa kontak pegawai bagian pengadaan atau bisa langsung datang ke kantor. Datang ke kantor bagian pengadaan supaya orang bisa pandu langsung sekaligus orang bisa diskusi lah kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan mengikuti pelatihan. Mungkin itu ya kaitan dengan langkah pertamanya membuat akunnya itu di ppsdm.lkpp.go.id. Bapak Ibu nantinya mendaftar kegiatannya itu di namanya e-learning.lkpp.go.id. Jadi cara masuknya sama, cara masuknya klik e-learning.lkpp.go.id. Nah, kalau sudah masuk, nah di situ bisa, saya contoh seperti ini ya, masuk, ini akun saya yang sudah ada yang login. Nah, setelah login, sisa mendaftar klik di site home-nya. Nah, baru cari kegiatan pelatihan yang sudah mau ikuti. Nah, ini pilih yang cari yang MOOC ini.
MOOC. Nah, ini yang pertama, ini pelatihan kompetensi level 1 model MOOC. Ini Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat pun, saya pikir boleh mencoba-coba juga kayaknya ini, yang sudah punya sertifikat. Kalau mau uji coba untuk ikut pelatihan yang di level 1 ini boleh klik begini, pelatihan kompetensi ini, langsung daftarnya di sini. Daftarnya pilih yang ini, yang pelatihan kompetensi level 1 MOOC BAT 1 dari level 3 ini. Yang ini dan ini sudah ditutup ini. Nah, terus scrolling di bawah, klik akses. Nah, kemudian, nah ini kebetulan karena saya sudah mendaftar ini, jadi sudah muncul ini. Tadi saya sudah sempat daftar, sudah bisa juga ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kalau sudah masuk seperti ini, sudah daftar begini, sudah punya akun dan masuk join di e-learning begini. Ini kan di dalam ini kan ada dia punya tahapan mengikuti kegiatannya. Ini full online ini. Ada mulai dari BLC namanya Building Learning Commitment dan pretest ini biasanya ini di awal. Ada pretest, ada soal-soal yang diberikan, kemudian orang jawab. Itu nilainya tidak berpengaruh. Yang penting sudah isi pretest, kemudian kalau pretest sudah selesai, lanjut ke modul pertama ini, pengantar manajemen rantai pasok. Modulnya hanya 6 sebetulnya, 6 modul saja. Jadi secara bertahap, kalau misalkan orang sudah klik modul ini sudah bisa terbuka, orang bisa unduh modulnya, dan bisa baca modul, kemudian ada selesai membaca modul, ada pilihan untuk menjawab soal. Ada, kalau tidak salah itu ada minimal passing grade-nya, kalau tidak salah sekitar 70 atau 80. Nah, kalau sudah bisa, nilainya sudah bisa memenuhi itu, nah, baru bisa dilanjutkan ke modul berikutnya, modul 2 gitu, pengantar PBJ ini, modul 2. Sama juga gitu. Suaranya enggak muncul, apa Pak? Iya, belum keluar Pak suaranya. Masih Pak, belum. Saya coba buka headset sudah. Kalau saya buka sudah. headset gimana? Sudah Boleh? Pak, sudah, mantap. Iya betul, pengaruh headset kayak apa? Ada kabel yang ini. Oke, jadi saya langsung ulang tadi. Saya ulang tadi, di share lagi yang tadi. Mungkin tadi terputus tadi. Saya share tadi yang, nah ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di setiap modul ini ada nilai passing grade-nya. Soal di setiap modul ada nilai passing grade-nya sekian. Kalau tidak salah 80 itu tercapai nilai 80 dulu baru bisa lanjut ke modul berikutnya. Tapi untuk dapatkan passing grade itu tidak sulit karena orang bisa mengulang-ulang. Misalkan sudah jawab pertama, tidak cukup, bisa ulang lagi, berikut lagi. Ulang-ulang sampai dapatkan 80. Seperti itu. Ya terus sulit sebetulnya. Lanjut sampai modul 3, modul 4, modul 5, modul 6. Selesai modul 6, baru ada kesempatan untuk tryout-nya. Tryout ini orang diberikan soal ujian yang keseluruhan untuk seperti ujian sertifikasi lah, seperti ujian sertifikasi. Jadi syaratnya harus lewati semua 6 modul tadi, baru bisa ikuti tryout-nya. Jadi soal ini seakan-akan ujian betul lah, ujian betul, tapi hanya latihan nih, tryout saja. Ini latihan untuk membiasakan orang nanti pada saat mengikuti ujian sesungguhnya. Nah, kemudian saya ingin sampaikan lagi, ada juga namanya sesi sinkronos ini. Sesi sinkronos ini adalah sesi di mana LKPP menjadwalkan membuat secara Zoom. Itu sekali-sekali saja. Kalau tidak salah itu setiap hari Kamis, kalau tidak salah itu LKPP mengagendakan kegiatan sesi sinkronos. Di sesi tersebut, peserta diberikan akses Zoom dan bertatap muka langsung dengan narasumbernya.
Nah, itu ada di sesi Zoom kurang lebih sekitar 2 jam itu semua peserta yang sudah tergabung dalam satu pelatihan, satu batch pelatihan itu bisa bergabung, bisa berdiskusi dengan narasumber yang ditunjuk LKPP. Itu bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa segala macam lah di sesi Zoom tersebut. Nah, itu satu kali saja. Kalau tidak salah satu kali saja selama Zoom itu peserta punya hak mendapatkan sesi sinkronos satu kali. Untuk bertatap muka langsung dengan narasumbernya. Nah, kalau sudah itu yang terakhir namanya post-test. Post-test itu adalah ujian terakhir. Saya pikir soalnya kalau tidak salah sama juga dengan soal pre-testnya yang di awal tadi itu soalnya sama. Jadi kalau mau bisa menjawab ini lagi bisa di soal yang pertama tadi bisa di capture karena di model LKP ini tidak bisa copy paste ini. Saya kemarin mencoba untuk kopas tidak bisa. Halamannya e-learning tidak bisa copy paste tapi hanya bisa di capture. Jadi kalau untuk menjaga-jaga pada saat bikin pre-test di capture jawabannya supaya nanti pada saat post-test bisa dimudahkan untuk menjawab. Nah, setelah semuanya selesai, maka peserta diberikan sertifikat mengikuti pelatihan. Nah, sertifikat mengikuti pelatihan itulah yang dijadikan syarat untuk bisa ikut ujian sertifikasi nantinya. Kalau misalkan pesertanya sudah terpenuhi minimal 50 dan orang koordinasi dengan LKP sudah siap untuk mengirimkan timnya atau tim pengawasnya untuk datang dan tim untuk untuk bikin ujiannya di sini. Kalau sudah siap, orang bikin ujiannya di Tidore saja. Nah, jadi kalau memang dia bisa berjalan mulus dan Pak Sekda pun bisa mengalokasikan anggaran untuk mendatangkan pengawas dari LKP dan tenaga teknis untuk men-setting perangkat CAT yang ada di Tidore. Mudah-mudahan orang bisa bikin ujiannya di Tidore seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan nanti saya akan sosialisasikan ini terus berlanjut lagi ke grup maupun saya japri ke semua SKPD agar kalau bisa itu semua pegawai yang ada di kantornya itu diikutkan saja karena ini mumpung gratis diikutkan saja. Nanti orang gunakan strategi menjawab soal karena ada beberapa pegawai yang mungkin sudah pernah ikut di sesi sebelumnya bisa kasarnya bisa membagi tips dan triknya untuk menjawab soal dan bisa jadi misalkan ada teman-teman yang sudah pernah mengikuti di batch sebelumnya di tahun lalu bisa membagi jawabannya mungkin. Saya pikir karena soalnya pasti akan sama saja, soal dan jawabannya pasti akan sama saja. Kita orang bisa berbagi untuk bisa memudahkan lah. Rencana saya ke depan kalau pesertanya banyak, orang bisa sistem belajar bersama lah. Sistem belajar bersama untuk tujuannya bisa menuntaskan 6 modul. Bisa tuntas 6 modul, bisa dapatkan sertifikat pelatihan sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Seperti itu. Jadi mungkin itu saya pikir ya. Saya pikir hal yang saya rasa penting untuk bisa diinfokan kepada Bapak Ibu yang saat ini bisa menghadirinya, bisa menghadiri langsung Zoom ini. Bagi yang belum hadir pun nanti orang akan share juga rekaman ini kepada di grup pengadaan maupun kepada pihak yang membutuhkan. Ya, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, orang bisa didiskusikan di sini. Atau misalkan ingin lebih tahu lebih dalam, ini bisa menghubungi bagian pengadaan juga. Mungkin begitu sementara, Pak Numan ya. Saya punya video. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Kabak. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Kabak terkait dengan website ppsdm.lkpp.go.id. Jadi ada fasilitas yang disiapkan oleh LKPP bagaimana kita bisa belajar sebelum kita memasuki ujian yang sebenarnya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan atau apa saja, mungkin ada yang keluhan kah atau bagaimana, silakan Bapak Ibu. Dari Bu Pera barangkali.
Ada yang mau disampaikan? Belum ada, Pak. Oh, iya. Kemudian dari Pak Lurah Doyado, Belum, Pak. Rudi. Masih. Kemudian dari Pak Basri, Tidore Utara. Ada yang mau disampaikan, Pak? Belum? Kemudian kita bergeser ke DKP. Silakan. Malas. Kalau bisa berangkat, teman cuma Dari DKP belum? Kemudian kita bergeser ke Kelurahan Tomolo. Silakan. Belum? Dari Camat Tidore Selatan. Diaktifkan videonya dari Tidore Selatan. Kemudian dari Bu Julai Adam, ada yang mau disampaikan, Bu? Silakan. Dari Pak Fandi atau dari Kelurahan Seli, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup. Belum? Pak Nimon. Oh ya, kawan, Iya. silakan. Ya, kalau belum ya mungkin karena masih saya tambahkan sedikit lagi biar lebih Iya, ini. silakan, Pak. Ya, untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa saat ini kan kuasa pengguna anggaran itu dia tanpa sertifikat pun dia bisa menjadi PPK. Itu di aturan yang masih berlaku saat ini. Kuasa pengguna anggaran yang dalam ini kalau di tingkat kecamatan, maksudnya itu kelurahan, termasuk KPA atau bagian masuk KPA, itu di aturan yang ada sekarang ini, dia tanpa sertifikat pun bisa jadi PPK. Tapi sesuai dengan info terkait bocoran perubahan regulasi ke depan, perubahan regulasi Perpres pengadaan barang jasa ke depan, yang sementara ini sebetulnya sudah finalisasi, cuma tinggal teken presiden saja sebetulnya. Info terbaru kemarin sudah di atas, istilahnya di atas meja presiden sudah, tinggal teken saja, cuma belum diteken. Di situ infonya katanya untuk ke depan itu kuasa pengguna anggaran itu dia tidak otomatis lagi, dia tidak otomatis menjadi PPK. Jadi dia tetap disyaratkan punya sertifikat kompetensi. Nah, jadi kalau sepanjang mempunyai sertifikat kompetensi maka wajib punya sertifikasi dasar atau level 1. Makanya kegiatan ini bukan hanya diikuti oleh staf tapi termasuk kuasa pengguna anggaran. Kalau di kecamatan lurah ya lurah juga harus ikut supaya bisa mendapatkan sertifikat agar ke depan nanti bisa jadi PPK. Kalau misalkan tidak, kalau misalkan regulasi itu dia terbit seperti itu, maka otomatis yang menandatangani kontrak atau SPK segala macam, surat pesanan segala macam di kelurahan pun adalah camat. Karena hanya camat sebagai pengguna anggaran saja yang dapat pengecualian untuk tanpa memiliki sertifikat bisa menjadi PPK. Seperti itu tambahan dari saya. Kemudian juga saya ingin tambahkan lagi terkait dengan orang sekarang ini kan karena adanya e-katalog ini akhirnya bisa merubah mindset dan mengembalikan marwah, saya pikir mengembalikan marwah pengadaan ke yang sesungguhnya sebetulnya. Padahal selama ini kalau misalkan orang mau terapkan regulasi pengadaan yang betul itu sebetulnya biarpun bukan e-katalog, biarpun itu pengadaan langsung bukan melalui katalog pun seharusnya pejabat pengadaan itu wajib ada sebetulnya. Cuman karena orang ini sudah terbiasa turun temurun, sudah menjadi kebiasaan lah, menjadi tradisi. Itu pengadaan-pengadaan yang nilainya di bawah 50 juta yang hanya menggunakan kwitansi. Orang tidak ada pelibatan pejabat pengadaan sedikit pun, langsung dengan bendahara, langsung bikin kwitansi. Padahal itu sebetulnya hal yang keliru, yang orang sudah jadi hal yang biasa lah. Makanya
dengan adanya katalog tersebut, dia bisa mengembalikan lagi mekanisme pengadaan sesuai dengan apa yang diatur regulasi. Makanya orang sekarang itu banyak yang mengeluhkan apa namanya, kayak kecamatan misalkan, mengeluhkan tidak punya pegawai yang memiliki sertifikat sehingga tidak menggunakan pejabat pengadaan di bagian pengadaan semua. Itu memang faktanya seperti itu, karena memang orang tidak punya pegawai yang memiliki sertifikat. Nah, makanya ini kesempatan, saya pikir ini kesempatan yang sangat baik. Orang sosialisasikan ini secara masif ke semua SKPD lah. Mudah-mudahan bisa camat wajibkan semua ikut lah. Tidak perlu dibatas-batasi, semuanya ikut saja, karena ini LKPP membuka ruang sebanyak-banyak yang mengikuti ini, supaya nantinya kan yang ikut kan belum tentu juga bisa lulus, yang ikut juga belum tentu nantinya bisa lulus ujian sertifikasi juga. Makanya diperbanyak yang ikut. Nanti siapa yang memang punya keinginan yang kuat untuk ingin belajar dan ingin mendapatkan sertifikat, nanti hasil akhirnya di ujiannya nanti sebetulnya, Pak Neman. Mungkin itu Pak Neman, tambahan saya nanti baru. Kalau mungkin Siap. nanti diskusi, terdiskusi dulu baru. Kalau tidak ada, orang tutup saja Pak Neman. Silakan Pak Neman. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin setelah mendengar penjelasan dari Pak Kabak, ada yang mau disampaikan? Oh iya, Bu Vera? Pak. Ya, silakan. Ya, Silakan Bu. ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Numan, Pak Warahmatullahi Kabak, wabarakatuh. mengenai pendaftaran ini. Kira-kira penutupannya sampai kapan, Pak? Ya, Ya, langsung saja barangkali. ya, Bu Vera. Jadi kalau sesuai yang terlihat di dia punya aplikasinya itu, dia mulai 6 Januari sampai 31 Maret. Saya belum melihat info batas daftarnya. Tapi biasanya itu yang tahun-tahun sebelumnya itu ada jangkanya seperti itu, tapi ada masa daftarnya juga. Cuma saya belum melihat. Nanti teman-teman lain yang di bagian pengadaan bisa cek, bisa bantu mengecek. Bisa ada tercantum batas daftarnya, bisa diinfokan. Karena itu penting sekali masa daftar itu, karena kan orang jangan sampai orang pakai patokan bahwa 6 Januari sampai 31 Maret ternyata ada batas daftarnya. Nanti orang cek dulu Bu Vera ya. Iya, Orang cek di aplikasi ini orang infokan. saya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Kemudian yang lain, Bapak Ibu? Pak Iman, atau tambahan? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam. Kabak bersama Bapak Ibu yang di ruang Zoom yang saya ikuti. Saya mungkin hanya sekedar menyampaikan saja karena saya melihat langkah ikhtiar yang diambil oleh Pak Kabak ini terkait dengan perubahan-perubahan regulasi pengadaan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu semua, sangat miris dan sangat menyedihkan. Respon OPD sangat kecil sekali. Ini satu hal yang patut dipertimbangkan. Artinya mungkin ada langkah-langkah yang lebih masif. Jadi pada kesempatan lewat ruang Zoom ini, saya berharap kepada Pak Kabak khususnya, kiranya untuk bagaimana pressure orang kegiatan-kegiatan pengadaan ke depan ini, agar dari semua OPD yang berkepentingan itu untuk lebih mengawal ini. Misalnya di kewajiban belanja katalog misalnya. Ini kiranya perlu menjadi masukan dipertegas lagi ke APIP khususnya untuk bisa mengawal ini. Agar supaya orang bisa mengembalikan orang pengadaan ini sebagaimana yang disampaikan tadi. Jadi saya melihat sampai 2 hari ini, bahkan itu sudah di-share di grup dari awal-awal, tapi kayaknya perhatiannya sangat sedikit. Jadi Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, sekali lagi mungkin walaupun Bapak Ibu bosan, saya harus bilang bahwa orang kegiatan pengadaan barang dan jasa di semua OPD ini, selain gaji dan tunjangan itu masih ranahnya pengadaan barang dan jasa. Ini yang perlu orang samakan tuh persepsi dulu. Dan selain gaji dan tunjangan, regulasi yang akan mengatur kegiatan-kegiatan itu sebagaimana Pak Kabak sampaikan tadi. Dia akan berpulang ke DP regulasi dan mau dan tak mau orang harus mampu menyesuaikan itu.
Jadi langkah ikhtiar yang diambil oleh Pak Kabak ini jangan sampai ketika itu dijadikan kewajiban, itu tersiap. Jadi sekali lagi saya berharap pada Bapak Ibu, teman-teman semua, tolong sebarkan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain. Mari tolong sama-sama mendaftarkan orang pediri masing-masing. Mudah-mudahan di antara kesekian orang ini bisa masuk ke dalam supaya ke depan ketika regulasi ini sudah mewajibkan untuk melaksanakan pengadaan ini, ya minimal sudah ada SDM yang siap dalam Kota Tidore Kepulauan ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau kewajiban ini sudah melekat dan kemudian di Kota Tidore Kepulauan SDM-nya tidak siap. Wah itu saya tak tahu dia cerita lanjutan kayak apa. Jadi kira-kira dari saya itu sekali lagi saya mohon pada Bapak Ibu semua sebarkan informasi ini kepada teman-teman baik secara lisan maupun lewat grup-grup yang lain. Tolong dipertegas kepada Bapak Ibu masing-masing. Sampaikan kepada pimpinan semua. Informasi ini bila perlu Zoom ini setelah ini dibagikan untuk Bapak pimpinan OPD untuk bisa menonton ini supaya bisa tahu. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa yang masuk ranahnya pengadaan barang jasa itu semua kegiatan-kegiatan kecuali gaji dan tunjangan. Itu yang tidak masuk. Tapi selain dari gaji dan tunjangan, itu masuk kategori atau masuk ranahnya pengadaan barang jasa. Barangkali catatan penting yang disampaikan oleh Pak Imam, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan kita untuk kita berbenah sehingga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kali dari Bapak Ibu masih ada yang mau disampaikan? Ada yang berkomentar? Silakan. Kalau sudah tidak ada, mungkin Pak Kabak ada ini, ada hal-hal terakhir atau closing statement yang mau disampaikan? Oh, atau ada dari DKP? Ya, silakan. Silakan Pak. Pak Numan, terima kasih. Ya, silakan. DKP, kami apresiasi terhadap inisiatif dari bagian WLP dalam melaksanakan Zoom meeting pada sore hari ini. Pada prinsipnya kami sangat support apa yang dikatakan oleh Pak Emang tadi, bahwa kita harus semua punya niat yang bagus untuk bagaimana mengikuti kegiatan ini, pelatihan ini dengan baik, sehingga SDM Kota Tidore Kepulauan sudah siap dalam menyambut regulasi-regulasi yang baru yang akan diterbitkan dan diterapkan di pengadaan barang dan jasa tersebut. Karena berbagai macam item yang menjadi tanggung jawab dari pejabat pengadaan barang dan jasa ini, sehingga kita dalam rangka menyambut regulasi yang ini, kita sudah siap dan kita siap dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nanti akan menjadi tanggung jawab bersama untuk kita laksanakan. Tapi kemudian ini kami mohon, kami sudah sangat support, kami sudah sangat dan ini sebaiknya ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan secara offline, sehingga kita bisa mengikuti ini dan dari sekian banyak OPD maupun kelurahan dan kecamatan yang ada ini, ada paling tidak berapa persen yang bisa lolos dalam kegiatan itu, sehingga sumber daya yang siap untuk bisa menangani beberapa OPD dan kecamatan ini, sehingga ke depan nanti kalau seandainya ini sudah diterapkan, kita siap dan kita tidak perlu lagi meminta bantu dari luar untuk bisa menjadikan ini, sehingga bisa switch ke sana kemari dari OPD yang sudah lulus itu. Jadi kami mohon ada pelatihan secara atau Zoom, tidak lagi Zoom meeting tapi offline, lebih paham lagi, karena ini sudah kita agak sebagian juga tidak fokus dan terima kasih dari kita DKP. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, jadi menyambut dengan saran dan usulan untuk membuat kegiatan offline, ya nanti kami usahakan Pak, kami tampung dan upayakan. Kemudian yang lain masih ada? Dari lain masih ada? Pak Ubakaya? Ada yang sampaikan? Lanjut Penuman. Lanjut. Ya. Yang lain? Sudah tidak ada? Ya, saya kembalikan ke Pak Kabak. Ada closing statement ya sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini.
Silakan. Kabak. Oke, ya Pak Numan, terima kasih ya. Jadi ya, ini terang sudah menuju apa yang tiga juga ini. Sebelum terang mengakhiri ini saya mau sampaikan sekali lagi bahwa Ubak, Oke, jadi Pak Numan terima kasih. Ini alhamdulillah ini. Saya pikir begini, memang tadi saran orang bikin secara offline, saran yang bagus itu Pak Jabal Namsa dari DKP ya. Insya Allah terang akan pertimbangkan, saran ini. Bukan ke depan terang bisa bikin secara offline. Ini saya pikir ini baru awal ini baru awal langkah awal terang. Dan ke depan akan orang terus sosialisasikan ini, infokan ini. Saya ingin terus menyebarkan info ini, entah melalui rekaman nanti akan diinfokan lagi atau nanti akan orang buat secara surat resmi ke SKPD untuk kalau memang bisa orang agendakan satu kali waktu orang bisa pertemuan secara offline dan salah satu cara untuk bisa memaksimalkan ini. Pokoknya segala cara untuk bisa menyebarluaskan info ini orang akan coba untuk tempuh. Dan ini saya pikir baru langkah awal karena orang masih punya waktu cukup lama sampai 31 Maret masih bisa. Mudah-mudahan harapan ke depan hasil akhirnya nanti ASN di tiket bisa kompeten terutama di bidang pengadaan barang jasa. Mungkin itu saja Pak Numan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak Wahid. Ya, sama-sama. Jadi Bapak Ibu tadi telah banyak yang disampaikan oleh Pak Kabak. Jadi memang ini adalah ikhtiar kita bersama. Jadi tidak ada istilahnya formula atau link yang dibuat oleh LKPP bagaimana kita bisa belajar secara online. Jadi sudah ada dibuat ininya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak mau belajar, sudah dibuatkan tempat tetapi kemudian tidak mau belajar, sekira rugilah kita. Jadi ya mumpung gratis daripada kita beli buku dengan segala macam kan keluar duit lagi. Ini kan sudah ada online-nya, tinggal di-download baru kemudian kita belajar. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah punya sertifikat di sini, ini kan modal untuk kita mengikuti ujian secara ujian yang sebetulnya. Karena saya pikir soal-soal yang dibahas secara online ini saya pikir tidak jauh beda dengan soal-soal nanti akan dibuat secara uji kompetensi yang secara langsung. Saya pikir tidak jauh beda. Jadi mumpung ada ruang yang dibuka oleh KPP, ya apa salahnya orang belajar lewat link yang sudah dibuat oleh KPP. Barangkali itu ya penutup dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kabak tadi bisa menjadi ikhtiar kita bersama bagaimana kita bisa belajar ya untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan pengadaan barang jasa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk bergabung di ruang Zoom kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Kabak. Oke, mantap. Pak Lura Doyado, siap. Siap, Pak Emang.